materi satu ini. Nama Haji Kartono SPDI MPD, pangkatan golongan pembina tingkat 1 4B di anggota Satgas Halal Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, Ketua Tim Kemitraan Umat Publikasi Dakwah dan HBI. Yang ketiga, selaku penyuluh agama Islam Ahmadiyah pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang keempat, selaku Ketua Umum IPARI Provinsi Kalimantan Barat periode 2023-2027. Baik Bapak Ibu yang sekalian, demikian singkat profil pemateri 1, dan tadi sama-sama kita awali dengan kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan materi 1 yang langsung disampaikan oleh Bapak Haji Kartono SPDI MPD. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu bapak pengurus IPARI Kabupaten Kota yang kami hormati, terkhusus hari ini Ketua dan bendahara untuk kota, Kuwaya dan Mempawah yang juga hadir, ditambah sebagian daripada pengurus wilayah yang telah ditentukan oleh bidang penenzawa untuk hadir di sini. Kami mohon maaf terbatas anggotanya. Bapak Ibu dari unsur bidang penais serta undangan yang kami hormati, di kesempatan pertama ini ada sedikit materi pengantar dalam Rakewil yang insya Allah akan kita laksanakan sampai esok hari dengan schedule acara yang akan kita bahas setelah Ba'da Asar nanti. Habis saya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Kabid memberikan materi terkait dengan kebijakan mengenai kependudukan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Nanti setelah itu kita coba melakukan sidang pleno sesuai dengan jadwal pembahasan tatib, serta dilanjutkan malamnya dengan rapat komisi, seterusnya nanti dengan rapat pleno kembali pembahasan dari hasil sidang komisi, pembahasan program kerja yang telah kita agendakan sebagaimana telah disampaikan oleh sekretaris panitia pada panduan Rakewil yang telah diserahkan di grup. Ibu bapak yang kami hormati, bagaimana kabar semuanya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Senang rasanya ketemu dengan bapak ibu perwakilan dari pengurus daerah, karena banyak juga di antara bapak ibu yang sebentar masih di foto, harus ini dikirim langsung ke IPARI pusat ya. Ya, ini mungkin momen penting bagi kita karena tidak semua pengurus wilayah yang sudah melaksanakan Rakewil. Bahkan ada di beberapa provinsi yang baru pengukuhan. Kita bangga dengan IPARI wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan daerah
yang ada se-kabupaten, se-kota, se-provinsi Kalimantan Barat yang sudah terbentuk, bahkan sudah dikukuhkan. Hanya satu yang belum dikukuhkan dari 14 kabupaten kota itu Tapang. Kabupaten Ketapang. Jadi harap maklum kalau Kabupaten Ketapang tadi minta izin, Mbak, saya agak terlambat, kata Pak Haji Arifin Shah. Gak apa-apa Ustaz, saya bilang mungkin agak sore atau malam baru bisa sampai. Karena memang beliau malu mau datang awal, belum dikukuhkan. Tapi saya katakan tidak ada masalah. Pak Haji datang saja, kami undang dengan segala hormat untuk hadir di sini. Nanti Pak Haji Arifin Shah akan datang dari Ketapang. Kalau Satuan kata saya kan. ini Ibu Ustazah Suryati. Ketua ini satu angkatan. Yulianti, ini penyuluh kita di Kayang Utara. Walaupun yang membawahi Kayang Utara kemarin ketua keberapa ini belum bisa hadir ke sana, kami mohon maaf. Tapi insya Allah sudah terlaksana semuanya di 14 kabupaten kota pengukuhannya. Bu Bapak sekalian, sebelum saya menyampaikan sedikit pengantar ini, tidak lama, saya kenalkan sedikit Bu Bapak. Oh ya, permohonan maaf sebelum kita. Sekretaris Umum IPARI Wilayah Ibu Ustazah Baitin Nur sedang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Oleh karena itu beliau mengamanahkan kepada Ketua Sekretaris 1 Ustaz Agus Rosidi, tapi hari ini beliau tadi ada karena ada kegiatan keluarga, haul keluarganya, maka diwakilkan kepada Sekretaris 4 ya, Pak Ustaz Jaka PDI di sebelah Kriana, dan beliau juga termasuk ketua panitia teknis di dalam kegiatan akhir ini. Kemudian di sebelah kanan ada, kita juga sudah cukup kenal ya dengan ibu yang cantik di sebelah kanan ini. Ada yang belum kenal? Ada Pak Kiai Selamat Termizi dari Sintang. Ini ibu bendung kita loh Pak. Nah, ibu bendung bendara umum IPARI Wilayah Ibu Susana SEI yang nanti akan menyampaikan beberapa ketentuan kebijakan terkait dengan iuran anggota. Kalau sebelah kanan, sebelah kiri akan membahas tentang kartu tanda anggota. Tapi akan kita bahas nih KTA yang masih masalah, karena menurut teman kita di pusat Pak Maksud menyampaikan ada 80.000 yang sudah mendaftar belum BIN KTA-nya. Juga kami sampaikan yang hadir di sini ada beberapa jajaran ketua wilayah, Bapak Pendeta Dr. Syekh Nurjadi MPDK. Bapak mungkin sudah berdiri ya. Silakan Pak Pendeta. Ini yang nanti akan memandu jalannya saya Pak Pastor Plat. Dan beliau salah seorang senior di Kanwil Agama, penyuluh senior yang ada di sana. Kemudian di jalan kedua ada Bapak Pastor Jokobus dengan titel tidak bisa saya sebutkan. Nah ini Pak Pastor Jokobus Cornelius, Julian Ellis. Beliau di penyuluh sudah sangat senior di bidang kepenyuluhan dari agama Katolik. Kemudian ada di jalan kedua juga Ustadz Fitrah Aulia Rahman. Ini silakan berdiri. Ini SPD MPD. Ini dulu beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua MKPAI Provinsi Kalimantan Barat. Karena memang ya sampai 2027 katanya atau 2029. Tetapi karena memang sudah terbentuk IPARI, saya katakan Anda MKPAI dengan sendirinya harus membangun di IPARI. Beliau jajaran ketua 4 di IPARI wilayah. Kemudian ada beberapa sekretaris 2, sekretaris 5 Bapak Ustadz Bustami MPD,
juga sekretaris dalam acara Rakerwil ini, sekretaris 5. Kemudian ada lagi yang saya belum sebutkan, jajaran di pengurus wilayah, koordinator, ketua bidang, ada dari bidang organisasi Ibu Ustazah Atalia ya, lintas sektoral, organisasi Pak Rudiansa. Nah ini dia ya. Nah ini artinya Bapak Ibu jika berhubungan dengan Ipari wilayah terkait dengan bidang organisasi, beliau Ustaz Rudiansa SHI. Kemudian bidang hubungan lintas sektoral Ibu Ustazah Atalia Eskomi. Yang mana? Ya ini Ibu Bapak ya. Kemudian pengembangan SDM pendidikan dan pelatihan Bapak mana ada nih? Iya Pak Ustadz Abdus Syukur MSI, Abdus Syukur MSI. Ini tadi yang baca doa ya. Nah itu ketua bidang pengembangan SDM pendidikan dan pelatihan. Karena dalam waktu dekat beliau akan mengadakan kegiatan pelatihan literasi digital ya. Wah pelatihan memang. Kita akan kerjasama dengan Kominfo. Kemudian ada pengembangan profesi dan pilihan kerja Ibu Seti Wahana SAG. Ya, ini kenal Ibu, penyuluh senior kami. Nah ini beliau. Kemudian terima kasih bidang disiplin dan etika profesi. Siapa? Ibu Haja Eni kan? Guntur ya, Pak Guntur, tapi ada diwakili oleh siapa? Sakit dia tuh. Gak ada yang mewakili bidang ini. Berarti kan perlu didata lagi. Kemudian bidang hukum dan advokasi Bapak Jim Adi Sukipto SH. Ini dia ya yang ganteng di belakang sana ya. Nah itu beliau dari Konghucu. Kemudian bidang hubungan luar negeri Pak Ibu Ketut ya. Ibu Ketut diwakili siapa? Ikut Muarsi. Mungkin belum datang dari kota beliau. Kemudian yang terakhir bidang moderasi beragama Bapak Ustadz Daim Sahrudin SAG. Tapi beliau kan angkat jabatan. Memang banyak jabatannya. Beliau ketua umum IPARI Kabupaten Mempawah. Nanti mewakili dari sana, tapi beliau ketua bidangnya. Tapi di bawahnya diwakili oleh Ibu Haja Eni Kurniati SAG. Ini Ibu Bapak, kita hanya perkenalan terkait dengan hal ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak lama karena memang diselenggarakan oleh bidang pendayawan yang menjadi leading sektor kegiatan ini. Sebagaimana tadi Ketua Panitia Ibu Haja Ida Jumiati sampaikan, anggaran ada di bidang pendayawan. Jadi kami merasa sangat berbahagia menyambut kedatangan Bapak Ibu dari pengurus daerah yang telah berkenan hadir. Semoga Rakerwil kali ini nanti akan menjadi momentum penting untuk kita bisa membahas program kerja yang ada di IPARI wilayah, agar IPARI ini nanti bisa lebih berkolaborasi dalam menghadapi tantangan yang mungkin lebih banyak lagi. Tadi Pak Kamil menyampaikan program kerja kita mungkin tidak muluk-muluk, tapi sudah kita coba susun. Tinggal nanti perlu masukan saran dari Ibu Bapak dari pengurus daerah. Jadi sebagai satu organisasi profesi, IPARI itu memiliki peran penting Ibu Bapak dalam kita melakukan kegiatan binaan di wilayah tempat kerja kita. Karena itu pertemuan hari ini dan berlangsung nanti malam sampai besok, kita nanti akan berdiskusi tentang berbagai isu terkini, strategi inovatif dan langkah-langkah yang konkret yang dapat kita ambil untuk meningkatkan kinerja IPARI baik di wilayah maupun di daerah. Terakhir tentu kita nanti akan melakukan sharing ide,
diskusi, pengalaman, wawasan. Kita juga akan memperkuatnya dengan kerja kita, dengan mitra kerja kita, Pemda dan lain sebagainya. Kita juga bisa menciptakan ide yang kira-kira dapat dilaksanakan. Salah satunya tadi Pak Kamil berharap bagaimana kita nanti ada kegiatan-kegiatan yang lebih mendukung program moderasi beragama, dan tentu ingin kami sampaikan ke Ibu Bapak bahwa kita ada mengikutsertakan pemilu agama yang hari ini di bidang moderasi beragama. Pak Ustadz Syahrudin SAG, perwakilan dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kita berdoa semoga beliau berhasil masuk nominasi nasional. Amin. Ada juga dari bidang dari nominasi dan ada 8 kategori ya. Kategori yang lain banyak. Memang Mempawah ini ada 5 yang menjadi andalannya. Kemudian Kebudaya juga. Kita berharap sebenarnya Kapuas Hulu juga masuk, Pak Ustadz Tamsari MPD. Kalau bisa nanti dari Kapuas Hulu sesekali bisa ikut kegiatan penyuluh award ini. Kemudian dari kabupaten kota yang lain juga begitu, sehingga nanti pembinaan terhadap peserta yang akan ikut itu lebih bisa masuk ke nominasi nasional. Terakhir ingin kami sampaikan ucapan permohonan maaf jika memang dalam kegiatan mulai hari ini sampai besok ada sesuatu yang kurang berkenan. Kami mohon maaf karena memang kita tidak mengendalikan secara penuh kegiatan ini, yaitu tadi ketua panitianya adalah Pak Ibu Katir yang secara khusus memberikan kewenangan ke kita dalam hal membahas program kerja di sini. Oleh karena itu nanti kita coba akan tetapkan tentang peningkatan organisasi KTA yang jadi masalah di tingkat nasional yang kita akan bincangkan bersama. Kemudian peningkatan pengembangan organisasi, kemudian konsolidasi organisasi, dan yang selanjutnya menjadi kerjasama lintas sektoral yang menjadi pembahasan penting kita dalam diskusi hari ini. Itu yang bisa kita antarkan di materi pertama. Tetapi lebih lanjut nanti mohon kepada Ibu Bendung menyampaikan mengenai edaran pusat terkait dengan iuran yang menjadi hak dan kewajiban kita itu apa. Lebih lanjut yang sering berhubungan dengan Ibu Bendung, maksud saya sering menelpon Bapak, begitu yang kita sering lain berkomunikasi dengan Ibu Bendung terkait dengan pemesanan jaket. Ini batik Kipari, ada yang sudah pesan batik Kipari berwarna. Ini batik Kipari, kemudian yang lainnya ada beberapa atribut Kipari yang memang perlu kita paling tidak pesan. Kalau untuk pengurus wajibnya jasket saja. Kemudian kalau anggota wajibnya batik. Dan atribut seperti pin, seperti kopi dan lain sebagainya, itu nanti disilakan ke Ibu Bapak yang ingin memesan melalui perkara kita. Selanjutnya saya berikan waktu ke Ibu Bendung untuk menyampaikan terkait dengan hal keuangan. Nanti mohon dilengkapi oleh sekretaris apa yang mungkin bisa kita diskusikan. Itu saja sebagai pengantar sambil menunggu Pak Kabid. Nanti sore Pak Kabid akan memberikan materi kebijakan bidang penyesalan terkait dengan kependudukan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Susana. Yang belum kenal, saya adalah Bendung
dari wilayah, dan insya Allah saya akan menyampaikan apa yang sudah tertera di dalam ADART ya. Jadi tadi sudah Abah sampaikan sedikit tentang masalah jasket dan baju batik. Jadi itu adalah salah satu atribut yang harus kita miliki, di mana kepengurusan itu wajib untuk memiliki jasket, baik itu dari pengurus wilayah maupun daerah. Dan untuk anggota itu diwajibkan mempunyai baju batik. Baju batik nanti langsung dapat pin, jadi satu paket. Ya, kalau jasket tidak dapat pin, kalau batik dapat pin. Nah, untuk harga mungkin kawan-kawan yang sudah pesan itu sudah tahu ya sistemnya. Dan ada kemarin beberapa ketua dari kabupaten yang sudah menghubungi saya menanyakan masalah sistem pesanan. Kalau pesan itu ada uang, ada barang sebenarnya. Jadi uang dulu kita transfer, baru barangnya diproses. Kita tidak bisa pesan dulu kalau uangnya belum kita transfer. Jadi saya mohon maaf, itu ketentuan dari pusat. Saya sudah lobby sama penduduk pusat bahwa gimana Bu kalau kami pesan dulu jasketnya, baru uangnya nanti menyusul setelah jadi baru saya transfer. Tapi dari penduduk pusat tidak mau, gitu. Dia mau transfer uang dulu baru diproses. Jadi saya mohon maaf kepada ketua-ketua PD. Bukan itu kemauan saya, tapi itu sudah ketetapan dari Bendung Pusat. Ya, baik untuk iuran, sebagaimana kita ketahui, keuangan organisasi bersumber dari uang pangkal dan iuran anggota. Ya, kedua, bantuan operasional instansi pembina, sumbangan yang tidak mengikat, dan usaha lainnya yang sah. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ketetapan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut: 15% untuk pusat, 25% itu untuk wilayah, dan 60% itu untuk daerah. Uang iuran dikelola secara terpusat dan didistribusikan sesuai tingkat partisipasi anggota di wilayah daerah masing-masing. Ya, jadi dari bendahara daerah nanti mengirim ke wilayah itu sebesar 40% saja. Jadi 60% itu untuk kas daerah. Nanti dari 40% itu akan saya kirim lagi ke pusat sebesar 15%. Gitu. Jadi untuk 1 tahun sudah kita jumlahkan semuanya, kita rekap berapa pemasukan iuran wajib dari anggota maupun pengurus di daerah, itu nanti dikirim sebesar 40% saja. Jadi 60% itu tinggalkan untuk kas daerah. Nah, dari 40% tersebut nanti akan saya kirim lagi ke pusat itu sebesar 15%. Jadi bukan bendahara umum daerah yang langsung kirim ke pusat sebesar 15%. Nanti dari daerah kirim lagi ke wilayah sebesar 25%, bukan. Tapi dari dia berjenjang dari daerah ke wilayah, wilayah ke pusat, seperti itu, ya. Dan iuran anggota per tahun disepakati dengan besaran 200.000 per tahun bagi ASN dengan rincian, di mana 15% diserahkan kepada
pengurus pusat di Pari, yaitu 30.000 per tahun untuk satu orang ya, dari 200.000 itu. Nah, 50.000 per tahunnya atau 25% untuk wilayah, dan 120.000 per tahun atau 60% diserahkan ke pengurus daerah. Sedangkan iuran anggota per tahun disepakati dengan besaran 100.000 per tahun bagi penyuluh agama non PNS, dengan rincian 15.000 per tahun diserahkan ke pusat, 25.000 per tahun diserahkan ke wilayah, dan 60.000 per tahun diserahkan ke daerah. Pemesan atau penyetor adalah bendahara daerah kepada bendahara wilayah, dan bendahara wilayah kepada bendahara umum pengurus pusat di Pari. Jadi langsung diserahkan ke, bukan personil, bukan rekening pribadi, tapi langsung ke rekening IPARI ya. Kalau untuk pemesanan baju, mohon maaf masih pakai rekening saya. Karena apa? Saya nanti biar mempermudah saja untuk saya mengirim langsung ke bendahara pusat. Kalau langsung dikirim uangnya ke rekening IPARI wilayah, itu susah nanti mencairkannya ya. Itu hanya mempermudah saja. Kawan-kawan yang belum ada pesan baju, udah tahu belum harga baju dengan ongkirnya? Belum. Itu yang belum pesan ya. Kalau yang sudah pesan mungkin udah tahu. Kalau yang harga jasket itu 275.000 di luar ongkir ya. Karena kemarin sempat ada yang telepon, beliau menyampaikan kepada anggotanya 275.000 di luar ongkir. Jadi anggotanya semua mengumpulkan uang 275.000. Saya bilang, yang mau nanggung ongkirnya siapa Pak? Gitu. Nah, bangkrut apa? Ya, jadi untuk ongkir saya ambil rata-ratanya saja 25.000, jadi satu baju itu 300. Kalau untuk batik, karena belum ada yang pesan, jadi saya belum paham untuk ongkirnya. Seperti itu. Harganya, kalau harga baju batik di sini per meter adalah 75.000. Ini kainnya saja ya. Per meter 75.000 dengan minimal pembelian per orang adalah 2 meter dengan harga 150.000. Ini cuma kain saja, belum dibuat baju. Kalau sudah dibuat baju, dia harganya 190.000 bagi wanita maupun pria sama. Dapat pin, bonusnya pin. Kalau jadi 190.000. Ukuran nanti terserah. Mau double XL ke Bagus beli triple batik ya. XL ke. Mana mau ada mahal juga itu. Terus nilai bagi hasilnya itu sama, terpotong adalah 25.000. Maka harga bahan batik terpotong adalah 175.000 dan baju siap pakai 215.000. Nilai bagi hasil 25.000 distribusikan untuk keperluan IPARI masing-masing tingkatan senilai 5.000 wilayah dan 8.000 untuk daerah wilayah 8.000 dan daerah 12.000. Sama dengan jasket, dari 275.000 itu untuk daerah saya kembalikan lagi 12.000, untuk kami wilayah 8.000 dan pusat 5.000. Tuh, jadi adil, semua kas itu dapat dari harga baju gitu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.